Halo guys, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School. Masih bersama gua Putra. Lagi asik-asik konten, tiba-tiba ada yang nanya, "Bang, mau tanya, pernah dengar bahwa ada yang namanya siksa kubur? Apakah siksa kubur itu akan ada perhitungannya di yaumil hisab, Bang? Kayak remisi gitu kalau di dunia mah." Mantap. So, kita masuk. Apa yang sebenarnya terjadi setelah mati? Apakah kubur bisa jadi tempat penghapus dosa sebelum neraka? Kalau lo masih berpikir bahwa hidup itu cuma sekali, salah, bos. Allah berfirman, Al-Baqarah 28, "Wa kuntum amwatan fa ahyakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un." Disebutin di Al-Quran bahwa kita itu hidup dua kali, bos. Namun kesempatan beramal soleh cuma sekali, yaitu di kehidupan yang pertama. Dan di antara kehidupan yang satu dengan kehidupan yang kedua, kita dipisahkan dengan kematian, sob. Nah, kita hidup di mana aja? Pertama, kita hidup di alam dunia ini, sob. Dan yang kedua nanti di alam akhirat. Di tengah-tengahnya ada ruang tunggu, sob, yang bernama alam barzakh. Alam barzakh, tempat di mana semua orang menyesal. Mau yang amal ibadahnya banyak banget, sampai jenis modelan yang kayak kita gini. Iya, kita. Yaudah, gua. Hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhuma. Tidak seorang pun yang meninggal melainkan ia akan menyesal. Para sahabat bertanya, "Apa bentuk penyesalannya, ya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jika ia orang yang berbuat baik, ia menyesal karena tidak menambah amal kebaikannya. Dan jika ia orang yang berbuat buruk, ia menyesal karena tidak segera bertaubat." So, orang baik menyesal karena tidak memaksimalkan waktunya. Orang buruk menyesal karena tidak segera berhenti dari keburukannya. Dan waktu adalah nikmat yang baru terasa nilainya setelah ajal datang, sob. Sama seperti sehat yang baru terasa nikmatnya saat kita sedang sakit. Maka dari itu, selama kita hidup, jangan sia-siakan 3 potensi amal yang bisa menambah pahala kita terus-menerus walaupun kita sedang menunggu di alam barzakh, sob. Sebagaimana hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, "Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 hal, sob. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh." Itulah investasi yang sesungguhnya, sob. Punya duit bukan cuma invest beli ke emas, tanah, beli ini itu, persiapan ini itu, biar masa tuanya itu bisa tenang, financial freedom. Tapi di alam kubur, nggak free, malah dak-dik-duk-dum. Nah, itu poin yang pertama, terkait pengenalan kita terhadap alam barzakh. Masuk ke poin yang kedua, siksa kubur itu nyata. Kisah ini pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas. Saat itu Rasulullah melewati 2 kuburan yang berdampingan, sob. Lalu Nabi SAW bersabda, "Keduanya sedang disiksa, dan keduanya tidak disiksa karena perkara besar menurut manusia." Mereka disiksa karena apa? Yang pertama, min baulihi, karena kencingnya, sob. Salah satunya dahulu ketika masih hidup, dia tidak bersuci dengan benar dari kencingnya, sob. Lalu yang satunya lagi, bin namimah, suka mengadu domba. Kemudian beliau mengambil sebatang pelepah kurma basah, kemudian membaginya menjadi 2 dan menancapkannya, satu untuk kuburan yang satu, satunya lagi untuk kuburan yang satunya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan itu?" Beliau menjawab, "Semoga keduanya diberi keringanan sebelum pelepah kurma ini mengering." Beberapa ulama berpendapat bahwa seluruh makhluk ini bertasbih kepada Allah dan berharap semoga batang kurma yang basah tadi itu senantiasa bertasbih, sob, di atas kubur itu. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan tadi, sob. Apakah siksa kubur dapat mengurangi siksa neraka? Sebagian ulama mengatakan iya. Siksa di alam barzakh adalah penggugur dosa sehingga bisa mengurangi atau menggantikan siksa di neraka kelak, sob. Hal ini mirip dengan ujian di dunia yang menghapus dosa, sob. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa sakit, kelelahan, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosa karenanya. Namun kembali lagi, sob, ini semua adalah hak prerogatifnya Allah. Apakah kita layak disiksa? Atau ternyata malah ada amal ibadah kita di dunia yang malah membuat kita mendapatkan ampunan dan rahmatnya, sob. Dan di alam barzakh semua orang baru kepikiran bahwa amal ibadah itu adalah investasi, bukan beban. Dan siksa kubur itu bisa jadi bentuk kasih, biar kita nggak dicelupin ke neraka yang mendidih. Tapi, sob, pertanyaannya, masa iya kita mesti masuk neraka dulu dengan remisi siksa kubur, baru kita sadar bahwa ternyata nafas ini adalah waktu mundur? So, kalau kita sekarang sedang diuji, bisa jadi Allah lagi ngasih remisi. Cuman kadang caranya aja mungkin yang belum kita pahami. Namun ingat, sob, sabar dan ibadah
adalah kunci. Tentunya kebenaran adalah milik Sang Maha Benar. Dan gue anak bos, izin undur diri. Ciao. Orang kira alim padahal masih nyeleneh. Iman masih tipis mesti gimana neh. Santri modern, laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis. Tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss. Anak bos di sini cara mikirnya kritis.